Menang 2-0 atas Austria, Belanda lolos ke babak 16 besar. Belanda tidak melewatkan kesempatan besar untuk melaju ke babak 16 besar Euro 2021. The Orange membuka kemenangannya terlebih dahulu di menit ke-11. Setelah itu mereka mendapatkan hadiah penalti dan sang eksekutor yakni Memphis Depay sukses melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Pasukan Frank de Boer harus menunggu cukup lama untuk bisa mendapatkan gol yang kedua. Adalah Denzel Dumfries yang mencetakkan gol kedua mereka setelah menerima umpan apik dari Donyell Malen pada menit ke-52. Kemenangan tersebut membuat Belanda bertengger di posisi puncak klasemen dari grup C dengan raihan 6 poin dan mereka dipastikan lolos ke babak 16 besar. Selain Belanda, di hari yang sama Belgia juga memastikan diri lolos ke babak 16 besar setelah berhasil comeback dari Denmark dengan skor 1-2. Manchester City dihadang jadwal berat di awal pekan Liga Premier Inggris. Pihak Premier League sudah mengumumkan jadwal resmi kompetisi Liga Inggris untuk musim 2021-2022. Manchester City akan mengarungi kompetisi musim ini dengan status sebagai juara bertahan. Tentunya pasukan Josep Guardiola ini berharap bisa mempertahankan gelar Liga Premier Inggrisnya. Namun langkah Manchester City untuk mempertahankan gelar juaranya akan cukup berat, sebab dalam 2 bulan pertama mereka akan menghadapi tim-tim rival. Di pekan pertama mereka akan menghadapi Tottenham Hotspur dan di pekan ketiga mereka akan bersua dengan Arsenal dan di pekan berikutnya mereka akan bersua dengan Leicester City. Lalu pada pekan ke-6 Manchester City akan dipertemukan dengan Chelsea. Dilanjutkan dengan duel melawan Liverpool di awal bulan Oktober. Kemudian di awal November mereka bersua dengan lawan berat yakni Manchester United. Bahaya masih menunggu Manchester City pada bulan Januari 2022. Usai menghadapi jadwal yang padat di bulan Desember, skuad Josep Guardiola sudah ditunggu 2 rival secara beruntun, yakni Arsenal dan juga Chelsea. Resmi Ashley Young pulang ke Aston Villa. Ashley Young resmi kembali ke Aston Villa setelah sukses membawa Inter Milan menyabet Scudetto musim 2020-2021. Ashley Young resmi merapat ke Aston Villa setelah kontraknya tak diperpanjang oleh Inter Milan. Young resmi menjadi penggawa Aston Villa yang baru pada Jumat dini hari. Pemain berusia 25 tahun itu diikat kontrak dengan jangka pendek yakni berdurasi 1 tahun. Aston Villa merupakan klub yang mengorbitkan nama Ashley Young di kancah sepak bola Inggris. Ashley Young memperkuat The Villains di periode 2007 hingga tahun 2011 dan memiliki koleksi 190 penampilan di semua kompetisi. Penampilan konsisten yang bersama Aston Villa menarik perhatian dari Manchester United kala itu. Dan pada musim panas 2011, Gareth Bale rela mengucurkan dana sebesar 18 juta euro demi mendaratkan Ashley Young ke Old Trafford. Piala Afrika, Chelsea akan ditinggalkan Edouard Mendy dan juga Hakim Ziyech. Chelsea kini sudah memegang jadwal Liga Inggris musim 2021-2022. Thomas Tuchel sudah bisa menyusun rencana pada musim depan, termasuk antisipasi saat ditinggal 2 pemainnya di tengah musim nanti. Piala Afrika 2022 bisa menjadi turnamen yang menjengkelkan bagi Chelsea, sebab gara-gara turnamen antara negara paling bergengsi di Afrika itu, Chelsea akan kehilangan 2 pemainnya. Chelsea sangat mungkin kehilangan Hakim Ziyech dan juga Edouard Mendy pada pertengahan musim 2021-2022 nanti. Sebab keduanya kemungkinan besar bakal dipanggil negaranya masing-masing untuk bermain di Piala Afrika. Ziyech adalah andalan dari timnas Maroko, sedangkan Mendy kini menjadi pilihan utama dari timnas Senegal. Piala Afrika sendiri akan digelar pada tanggal 9 Januari hingga tanggal 6 Februari 2022 nanti. Pada periode itu Chelsea punya jadwal yang cukup berat, termasuk laga penting melawan Manchester City, Tottenham dan juga Arsenal. Chelsea juga harus berlaga di putaran ketiga Piala FA. Gara-gara Cristiano Ronaldo, Federasi Sepak Bola Portugal bisa kena sanksi UEFA. Aksi Cristiano Ronaldo singkirkan 2 botol minuman dari meja konferensi pers kini berbuntut panjang. UEFA mengancam jatuhkan denda kepada Federasi Sepak Bola Portugal terkait hal dari Ronaldo tersebut. Sikap Ronaldo yang menyingkirkan 2 botol Coca-Cola dari meja konferensi pers jelang pertandingan antara timnas Portugal melawan Hungaria menjadi perhatian bagi UEFA.
otoritas sepak bola Eropa itu telah memberitahu tim bahwa mereka punya kewajiban kontraktual terhadap sponsor yang mendukung langsungnya turnamen Piala Eropa 2021 saat ini. Kewajiban kontrak mengenai sponsor sudah menjadi bagian dari peraturan turnamen yang telah disetujui oleh Federasi Sepak Bola Nasional di masing-masing negara yang terlibat. Sampai saat ini, UEFA masih belum melakukan tindakan disipliner terhadap masalah ini. Dan kalian menegaskan sanksi apapun akan menjadi masalah bagi federasi sepak bola masing-masing, karena UEFA tidak bisa secara langsung mendenda pemain yang bersangkutan. Kontrak baru Lionel Messi terkencil permasalahan finansial fair play. Spekulasi terkait masa depan mega bintang Lionel Messi bersama Barcelona masih menjadi hal yang cukup menyita perhatian dalam beberapa waktu terakhir ini. Seperti diketahui, kontrak sang mega bintang memang akan selesai pada tanggal 30 Juni 2021 nanti. Messi sudah mengatakan bahwa ia akan bertahan di Camp Nou untuk 2 tahun lagi. Dan senada dengan sang presiden klub yakni Joan Laporta yang menegaskan bahwa Messi masih ingin bertahan di Barcelona. Namun masalahnya proses perpanjangan kontrak dari sang mega bintang terganjal permasalahan finansial fair play. Saat ini Barcelona harus menaati peraturan finansial fair play dan Barcelona akan lebih banyak menjual pemain dan peminjaman pemain tanpa membayar biaya transfer. Barcelona akan segera meminjamkan banyak pemain karena Barcelona menghindari untuk menggaji beberapa pemainnya. Resmi hengkang dari Real Madrid, Sergio Ramos tak akan kembali ke Sevilla. Diketahui Ramos telah resmi meninggalkan Real Madrid. Sejumlah klub Eropa pun dikabarkan siap merebutkan tanda tangan dari Sergio Ramos, termasuk di klub tempat dirinya meniti karir yakni Sevilla. Bahkan kabar terakhir menyebutkan bahwa klub yang dilatih oleh Julen Lopetegui itu sudah menyiapkan kontrak 5 tahun. Tetapi kini pulang untuk melihat Ramos kembali ke Ramon Sanchez Pizjuan nampaknya tak akan bisa terwujud. Pasalnya menurut laporan dari Football Espanya, pemain berposisi sebagai bek tengah itu sama sekali tak tertarik untuk memperkuat Sevilla dan saat ini sudah menjalin komunikasi dengan klub yang lain. Diketahui Sergio Ramos mulai bergabung dengan Real Madrid pada tahun 2005 yang lalu. 16 tahun di Santiago Bernabeu, dia sukses tampil sebanyak 671 pertandingan dengan koleksi 101 gol. Selain itu, dia juga berhasil menyumbangkan 49 assist. Pemain asal Spanyol itu juga berhasil mempersembahkan 21 gelar bergengsi. Patut ditunggu klub mana yang akhirnya akan dibela Ramos mulai musim 2021-2022 mendatang. Kabar terakhir menyebutkan bahwa dia menjadi target utama dari PSG. AC Milan resmi datangkan Fikayo Tomori dari Chelsea. AC Milan resmi mendatangkan Fikayo Tomori dari Chelsea secara permanen. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu bermain dengan Rossoneri sebagai pemain pinjaman pada musim yang lalu. Fikayo Tomori pindah ke Italia pada paruh kedua musim 2020-2021 dan menjadi salah satu bagian penting dari skuad asuhan dari Stefano Pioli tersebut. Dan berdasarkan pernyataan resmi dari klub, Tomori mendapatkan kontrak hingga tahun 2025 mendatang. Mantan penggawa Derby County itu bahkan tampil sebagai pilihan utama dalam beberapa laga, menggantikan Alessio Romagnoli, kapten yang mendapatkan kritik akibat performanya yang kadang tidak konsisten. Manchester United lepas tawaran perdana untuk Rafael Varane. Membenahi lini pertahanan merupakan salah satu PR bagi Ole Gunnar Solskjaer. Manajer Manchester United itu merasa bahwa lini pertahanan mereka terlalu keropos, sehingga ia ingin mendatangkan bek tengah yang baru. Dan nama yang paling santer dihubungkan dengan Manchester United adalah Rafael Varane. Bek Real Madrid itu dilaporkan menjadi target utama setan merah pada musim panas ini. Manchester Evening News mengklaim bahwa Manchester United sudah mulai bergerak untuk mengamankan jasa dari Rafael Varane. Mereka sudah resmi melepaskan tawaran perdana untuk sang bek tersebut. Manchester United kabarnya melepaskan tawaran sebesar 50 juta pound sterling kepada Real Madrid. Dan Manchester United cukup pede tawaran tersebut bakal diterima, mengingat Rafael Varane kontraknya akan habis pada tahun mendatang. Sarri mengganti Willian, Arsenal kejar Jesus Corona. Willian bergabung dengan Arsenal pada musim panas kemarin secara gratis. Usai kontraknya bersama Chelsea tidak diperpanjang. Pemain sayap Brasil itu diikat kontrak dengan durasi 3 tahun bersama Arsenal. Namun Willian gagal tampil mengesankan bersama The Gunners. Ia hanya mencetakkan 1 gol dan memberikan 7 assist dari total 37 pertandingan di semua kompetisi.
Arsenal yang tak puas dengan kontribusi dari Willian dikabarkan siap mencari penyerang sayap kanan yang baru pada jendela bursa transfer musim panas ini. Dilansir dari Daily Mail, nama yang muncul ke permukaan yakni Jesus Corona. Selain kerap tampil di posisi penyerang sayap kanan, pemain asal Meksiko itu juga mahir jika dimainkan di posisi bek kanan. Corona sendiri masih memiliki kontrak bersama Porto hingga musim panas tahun mendatang. Namun bisa jadi pemain berusia 28 tahun itu bakal memilih hengkang pada musim panas kali ini. Dalam kontraknya, Jesus Corona memiliki klausul rilis senilai 25 juta euro yang akan aktif hingga pertengahan Juli mendatang. Bisa jadi Arsenal bakal menunggu hingga klausul tersebut kadaluarsa untuk bisa menggait Jesus Corona. Dan itu adalah informasi bola kali ini. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui informasi bola menarik lainnya, bisa kunjungi channel partner kami yakni Tahu Sport. Jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.